kelas juri dengan saya Tabil Tati Martasari absen 24. Saya Via Alvina absen 10. Saya Deva Euskar Kinanti absen 8. Saya Arista Amaya absen 6. Saya Mus'al Abdul Salam absen 16. Jadi kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di uraian ASTS kemarin. Check it out. Happy reading guys! Untuk soal yang pertama ini, seseorang berjalan dari tempat A ke E seperti grafik di atas. Maka tentukan dari mana ke mana yang gerakan seseorang tersebut GLBB diperlambat dan berapa jarak yang ditempuh saat berjalan diperlambat. Langsung saja ke pembahasannya. Dari mana ke mana GLBB diperlambat itu dari B ke E. Terus jarak yang ditempuh GLBB diperlambat itu karena bentuknya segitiga, jadi kita pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga yaitu alas jika tinggi bagi 2. Kita masukin aja alasnya 15 dikurangi 2 yaitu 3. Tingginya dari ini 15 dibagi 2. 3 kali 15 45 dibagi 2 sama dengan 22,5 meter. Jadi jaraknya 22,5 meter. Untuk soal selanjutnya, diketahui hubungan roda-roda seperti gambar tersebut. Jika R adalah 15 cm, RB adalah 5 cm, dan RC adalah 10 cm, dan roda C berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second, sehingga tentukan besar kecepatan linier dari roda A. Jadi kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan hubungan roda-roda nih teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada hubungan sebuah hubungan roda-roda. Diketahui bahwa jari-jari dari A itu 15 cm, jari-jari dari B adalah 5 cm, dan jari-jari dari C adalah 10 cm. Dan diketahui juga kecepatan sudut dari C adalah 10 radian per second. Nah, yang ditanyakan itu adalah kecepatan linier dari A. Jadi untuk dalam hubungan roda-roda tersebut itu diketahui bahwa W dari kecepatan sudut dari A itu sama dengan kecepatan sudut dari B, dan kecepatan linier dari B itu sama dengan kecepatan linier dari C. Nah, nanti kita bisa menggunakan persamaan yang ini dengan VB sama dengan VC. Nah, terus dari VB ini kan kecepatan sudut dari B dikalikan dengan jari-jari dari B. Nah, jari-jari di sini itu perlu kita ubah terlebih dahulu menjadi meter. 15 cm itu sama dengan 0,15 meter, dan 5 cm itu sama dengan 0,05 meter. 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Nah, lanjut lagi ke sini, itu kecepatan sudut dari C itu dikalikan dengan jari-jari dari C. Jadi kita masukin aja angkanya untuk mencari WB nya ini. Nah, jadi WB omega B itu dikalikan dengan jari-jari dari B yaitu 0,05, dan sudut dari C ini kan sudah diketahui ya, kecepatan sudutnya yaitu 10. Kita langsung saja 10 itu dikali dengan 0,1. Jadi di sini hasilnya itu 0,05 WB itu sama dengan omega B itu sama dengan 1. Jadi omega B itu sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan linier dari B, yaitu kecepatan linier B itu rumusnya kecepatan sudut dari B dikalikan dengan jari-jari B. Nah, kecepatan sudut dari B kan tadi sudah kita cari ya teman-teman, yaitu 20. Kita kalikan dengan jari-jari dari B yaitu 0,05. Hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk mencari VA-nya menggunakan W omega A itu sama dengan omega B.
Oke teman-teman, di sini kita sudah semakin dekat dengan VA. Nah, untuk mencari VA ini kita memakai rumus omega. A sama dengan omega B. Dan di mana omega A ini kalau dijabarkan itu adalah VA per RA sama dengan VB per RB. Ini RB. Nah, kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya kecuali VA ya, karena VA ini yang ditanyain. Terus ini VA per RA-nya 0,15 sama dengan VB-nya adalah ini 1 per RB. RB-nya adalah 0,05. Nah, kalau sudah sampai ini, kita tinggal mengalihkan silang. Ini seperti ini dan dengan ini. Jadi kita peroleh VA 0,05 sama dengan 0,15. Kalau sudah seperti ini, VA-nya ini 0,05-nya itu pindah ruas ke mana kiri. Ini kan ya kiri. Nah, jadinya 0 VA-nya itu adalah 0,15 per 0,05. VA-nya sama dengan 3. Nah, sebagai finishing kita akan memberikan satuan pada hasil-hasil ini yang telah kita kerjakan ya. Kalau WP itu satuannya sama seperti ini, yaitu radian per sekon. Nah, kalau V itu satuannya adalah meter per sekon. Ini juga berarti meter per sekon. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya, jadi diketahui sistem katrol dengan sesuai soal berikut. Jika tidak ada gaya gesek, maka tentukan besar percepatan sistem katrol dan besar tegangan talinya. Jadi selanjutnya ada sistem katrol. Sistem katrol ini tidak ada gaya geseknya. Terus yang dicari itu adalah besar percepatan dan tegangan tali. Yang pertama mencari besar percepatan. Diketahui dari rumus sigma F bukan dengan M dikali A. Nah, untuk mencari kecepatannya itu sama dengan sigma F dibagi M. Nah, karena sigma F nya belum ditemukan, kita cari sigma F nya dulu. Yang pertama itu cari sigma FB. Oke, sigma FB dengan karena di sini kayak gini miring, jadi sigma F nya rumusnya gini, B dikali sin 53 derajat. Untuk B nya itu 100, jadi 100 dikali sin 53 4/5 dan dihitung 80 ton. Yang kedua cari sigma FA. Sama dengan W dikali sin 37 maka 100 dikali 3/5 dengan 60 ton. Untuk mencari sigma F nya yaitu sigma F dengan sigma FB dikurang sigma FA. Ya, dengan sigma FA ya sama dengan 80 kurangi 60 ya sama dengan 20 Newton. Lalu dimasukkan ke dalam rumus ini ya sama dengan sigma F nya 20 dan massa A sama B ditambah jadinya 23 ini sama dengan 1 meter per. Dan selanjutnya mencari tegangan tali. Ini mengambilnya ini. Jadi rumusnya adalah ini BB ini B sama dengan BB nya itu
kurangi 10 kali 1 10 pindah luas ini keturunan terus ini T pindah luas T terus ditemukan T teman-teman Untuk soal terakhir, diketahui sebuah kontrol dengan balok A bermassa 2 dan balok B bermassa 3 dan jarak antara balok B dan lantai adalah 4. Maka, waktu yang dibutuhkan balok B untuk sampai ke lantai sebesar. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan soal fisika yang berkaitan dengan katrol. Di sini sudah terkatrol balok A, balok B dengan pertanyaan waktu balok B sampai ke lantai. Pertama-tama, untuk menyelesaikan soal di sini, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Di sini yang diketahui ada massa A sama dengan 2 kilo, massa B sama dengan 3 kilo, dan jarak antara B sampai lantai adalah 4 meter. Dan jarak dengan 4 meter. Pertama-tama, kita mencari dulu kecepatannya dengan rumus sigma F sama dengan massa kali A. Untuk mencari sigma F, kita cari tahu dulu nih berat dari kedua balok dengan rumus W sama dengan M kali G. W A sama dengan 2 kali G, yaitu gaya gravitasi dengan gaya gravitasi yaitu 10. W A sama dengan 20. Lalu WB sama dengan 3 kali 10, WB sama dengan 30. Setelah tahu berat dari kedua balok, kita kurangkan berat yang besar dikurangi berat yang kecil, yaitu 30 dikurangi 20 untuk mengetahui sigma F. Nah, untuk massanya sendiri, kita jumlahkan massa dari balok A ditambah massa dari balok B, yaitu 3 ditambah 2 kali A. 10 sama dengan 5A. Ini kita pindah luaskan menjadi 10 dibagi 5 sama dengan A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika kita sudah mengetahui percepatannya, kita tinggal mencari waktu dengan menggunakan rumus S sama dengan FO kali T plus minus setengah kali A T kuadrat. Dengan S adalah 4, FO nya 0, T adalah yang kita cari, T plus minus setengah, A nya adalah 2, T kuadrat. Di sini kita bisa mencoret 2 setengahnya. Di sini kita bisa mencoret 2 dan 2 ini, sehingga yang tersisa adalah 4 sama dengan T kuadrat. Akar dari 4 adalah 2, sehingga waktu balok B sampai ke lantai adalah 2. Cukup sekian video pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.